itu hubungan antar variabel. Misalkan kalian ada variabel x dan variabel y. Nah, hubungannya itu apa? Kalau kalian hubungan, berarti kan jawabannya positif dan negatif. Nah, kalau positif, nanti biasanya teknik itu ada juga yang menyuruh kalian untuk menuliskan di papan tulis buatkan grafiknya. Kalau positif, hubungan positif itu seperti apa? Suruh kalian buat seperti ini. Kalau kalian bilang hubungannya positif, berarti kalian buat ini grafiknya. Ini titik-titiknya itu menyebut secara linear. Nanti setelah kalian tulis, nah itu artinya apa? Kalian minta menjelaskan maksud dari grafik ini, hubungan positif itu artinya apa? Kalian harus tahu di sini, harus tahu bisa membedakan mana yang bentuk grafik sekitar plotnya itu bentuk hubungannya itu positif dan bentuk hubungannya itu negatif. Ya, bisa membedakan. Kalau positif dia naik ke atas, semakin rendah nilai semakin besar nilai x-nya, kan nilai x ini kan semakin ke kanan semakin besar ya. Y semakin ke atas semakin besar juga. Tapi kan semakin besar nilai x, maka nilai y juga semakin besar. Nanti kita coba untuk membuat sekitar keluarnya. Kalau dia negatif kan semakin besar nilai x, y-nya semakin kecil. Di sini kan rendah kan. Semakin besar nilai x-nya, y semakin kecil. Nah, kemudian yang di sebelah ini adalah bentuk hubungan non linear ya. Nah, di sini biasa bisa dilihat seperti kubik, kuadratik ya. Kalau di matematika SMA kalian sudah belajar bentuk diagram kubik itu seperti apa, kuadratik itu seperti apa. Nah, ini bentuk pola sebaran datanya. Jika bentuk pola sebaran datanya itu tidak membentuk pola hubungan linear, maka kita tidak bisa menggunakan korelasi linear. Atau kita tidak bisa juga menggunakan regresi linear sederhana jika ada satu teks. Karena kan regresi linear sudah jelas itu ada asumsi linearitas ada kan. Tapi kan memang hubungan x dan y-nya itu harus linear. Nah, bisa kalian menggunakan regresi linear untuk pola sebaran data yang seperti ini. Namanya nanti kalau seperti ini ada kayak kubik, regresi kubik. Jadi nah, y sama dengan beta 0 tambah beta x pangkat 3. Itu regresi kubik namanya. Oke, bisa membedakan ya. Nah, ini selanjutnya. Nanti kita buat yang buat sekitar plot ya. Nah, ini tipe korelasi berdasarkan kekuatannya. Ya, ini korelasi kuat ya. Kuat, lemah, dan tanpa ada korelasi. Kan jenisnya ada 3 kota kemarin ya. Kuat, lemah, dan tidak ada korelasi. Ada positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, kalau kuat, kalian bisa bedakan di sini. Ini yang positif, korelasinya positif, ini korelasinya negatif. Coba bandingkan dengan yang lemah. Kalau korelasinya itu kuat, jadi titik-titiknya itu agak berdempet, ya, berdempet dan dibandingkan dengan yang lemah. Kalau lemah itu titiknya itu menyebar tapi membentuk garis linear. Nah, kalau ini garis ini cuma membantu aja, tapi realitanya nanti kalian cuma dapatkan ini. Nah, kalau tidak ada korelasi, berarti dia menyebar secara acak seperti ini, atau dia lebih rapat dia. Cuman dia tidak membentuk pola. Itu tidak ada korelasi. Nah, sekarang ini ada contoh soal, silakan kalian buat scatter plotnya. Karena di statistik biasa, statistik 1 kita sudah belajar bagaimana cara membuat grafik ya. Nah, sekarang silakan kalian buat. Nah, ini datanya. Didata dulu, nanti di spesiesnya. Buat scatter plot. Ada 2 variabel, misalkan di sini sebuah penelitian, misalkan seorang peneliti ingin meneliti pohon mahoni. Nah, dia akan meneliti apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon. Jadi variabelnya ada 2 di sini, tinggi pohon dan diameter pohon. Kira-kira mana yang menjadi variabel dependennya? Mana yang menjadi variabel dependen antara 2 variabel ini? Mana? Tinggi pohon, ya, tinggi pohon ya.
diameter batang. Nah, sedangkan dibuat di catatannya grafik skandar plot antara pohon dan diameter batang. Dan ini data yang tepat. Skandar plot kayak yang mau tak jelaskan sebelumnya. Bentar. Ini payah aku. Grab. Dan muncul kotak dialognya. Mana yang mana, Mai? Simple ini, Mai. Hah? Kita ada tuh masukkan ke dua variabel. Yang mana? Ke plot X. Divide. X-nya apa? Yang di atas apa? Y ya? Y. Divide. Y masukkan Y-nya di Tingkah. pohon. Di file. X-nya masukkan yang atas. Ini. Ya tuh define. Y masukkan di pohon. Oh. X masukkan Nah, itu diameter masukin ke Y. batang. Lalu klik OK. Ya, Oke. oke. Y tinggi pohon. Yang awalnya tadi gimana? Ini. Oh, paling atas apa ke atas? Borsurnya katen. Ya. Habis itu Isi yang 35 sampai tinggi 10. pohon. Heeh. Tinggi pohonnya ya lo kan? Iya. Tinggi pohon itu isi. Bukan. Tar ulang. Ya. Korelasi. Nah ini ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Masukin, Oke. baru keluar. Bukan Nah, nilai korelasi itu min 1 sampai min 0,9, maka hubungannya itu sangat kuat. Nah, kemudian jika nilai koefisien korelasinya itu 0,7, Tapi bisa. ayam jadi. Bisa nggak? ini potensi secara umum ya. Nggak jelas sih. Nanti aja di foto.